Pemirsa, memasuki PPKM level 3, sejumlah pusat perbelanjaan atau mal di Jakarta menerapkan protokol kesehatan secara disiplin. Hanya pengunjung yang berstatus hijau di aplikasi Peduli Lindungi yang boleh masuk mal. Sebelum memasuki area mal, para pengunjung harus dengan segera membuka aplikasi Peduli Lindungi dan melakukan melakukan check-in sebagai syarat masuk ke dalam area pembelanjaan. Pengunjung yang berstatus hijau di aplikasi Peduli Lindungi yang diperbolehkan masuk area mal pada PPKM level 3 ini. Anak berusia di bawah 12 tahun diperbolehkan masuk dengan syarat menunjukkan sertifikat vaksin, minimal dosis pertama dan didampingi oleh orang tua. Sementara itu, kasus COVID-19 yang terus melonjak menyebabkan level PPKM di sejumlah wilayah di Jawa Timur juga meningkat ke level 2, termasuk wilayah aglomerasi Surabaya Raya. Dengan status PPKM level 2, sejumlah aturan berlaku di pusat perbelanjaan di kota Surabaya. Seperti pembatasan jumlah pengunjung maksimal 75% dengan jam operasional dari pukul 10 pagi hingga 9 malam. Pemprov DKI Jakarta memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3 di tengah lonjakan varian Omikron. Tidak banyak aturan yang diubah, namun pengetatan kini dilakukan. Seperti layanan KRL Jabodetabek yang mengalami beberapa pengetatan bagi penggunanya. Bagi para lansia, yaitu yang berusia di atas 60 tahun, hanya diperbolehkan menggunakan layanan mulai pukul 10 pagi hingga 14 waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk anak di bawah 5 tahun tidak diperbolehkan naik KRL. Bila ada kepentingan mendesak seperti perawatan medis rutin, orang tua diminta membawa surat keterangan rujukan, berobat dan komunikasikan kepada petugas. Bagi pengguna agar terhindar antrean membludak bisa mengikuti informasi kepadatan stasiun dan posisi real-time KRL melalui aplikasi KRL Access. Dan pemirsa, lonjakan penumpang KRL biasanya terjadi pada jam sibuk di pagi hari dan juga di sore hari. Namun bagaimana siasat yang harus diambil saat PPKM level 3 ini berlangsung? Telah terhubung bersama kami saat ini Ana Purba, VP Corporate Secretary KAI Komuter. Halo, selamat sore Kak Ana. Selamat sore, Kak Anggi. Terima kasih waktunya untuk MNC News Now. Kak Ana, ini terkait dengan pemberlakuan PPKM level 3 yang ingin kami tanyakan, rata-rata volume pengguna KRL setiap harinya ada berapa, Kak? Apakah ada perubahan ketika PPKM level 3 ini sudah mulai diberlakukan oleh pemerintah? Iya, jadi memang setiap regulasi pemerintah itu berdampak kepada tren volume penumpang kita. Jadi sebelum PPKM 3 diberlakukan, ya, ini volume penumpang kami sudah di atas 500.000. Tetapi kemarin ketika level 3 dilakukan, kemudian pembatasan work from home, kemudian ada work from office, ini volume kami di bawah 400.000. Walaupun di awal minggu kami sempat melayani lebih dari 400.000, tetapi setelah itu di bawah 400.000. Jadi regulasi pemerintah sangat berdampak kepada tren volume penumpang kita yang belum berubah. Mulai dari sebelum pandemi, kemudian pandemi dan beberapa PPKM dengan level 1, 2, 3 yang belum berubah adalah tren setiap jamnya. Jadi penurunan volume penumpang tidak mengubah mobilisasi masyarakat, tetap fokus kepada 2 jam di pagi hari, kemudian 2 jam di sore hari. Sehingga saat ini Kak Anggi, kami menjalankan KRL ini sampai 1.005 perjalanan dengan fokus kepada jam-jam sibuk. Tetapi 1.005 perjalanan ini kami harapkan bisa dimaksimalkan dengan bisa melakukan penyebaran aktivitas masyarakat. Tapi memang kita lihat pada saat ini perkantoran, kemudian pusat perbelanjaan dan pusat keramaian lainnya memang hampir mirip untuk buka dan tutup. Tadi sempat ada informasi terkait dengan apabila ada yang sifatnya urgensi, Kak Ana. Apabila ada yang membutuhkan segera ke rumah sakit atau ada alasan medis lainnya diminta adanya laporan seperti itu antara penumpang dengan petugas. Nah, apakah ada siasat yang dilakukan oleh pihak KAI sendiri ini terkait untuk mengurangi adanya kontak antara penumpang dengan petugas? Dan kemudian ada berapa petugas yang biasanya ditempatkan di lokasi, Kak Ana? Khususnya di jam-jam yang epic begitu? Ya, jadi memang kenapa tadi ada pengaturan untuk lansia dan balita khususnya ya.
lansia ini kan sudah diperbolehkan, tapi di jam 10 sampai jam 2 karena kami melihat KRL di sini mayoritas kosong, sehingga mereka tidak terkonfirmasi langsung atau terkontak langsung dengan ramainya aktivitas masyarakat menggunakan KRL. Kemudian kalau anak-anak balita itu kan memang belum vaksin. Syarat naik KRL itu kan sudah vaksin. Sehingga ketika mereka ada beberapa penumpang kami yang membutuhkan terapi rutin ya, yang memang hanya bisa dilalui KRL seperti kita dari Rangkas, Bogor, dan yang lain, dan paling efektif naik KRL, kami biasanya membuat mereka ada di jam-jam yang tidak sibuk sehingga kita bisa meminimalisir kontaknya bayi dan lansia ini kepada pengguna jasa komuter lain yang sangat ramai di pagi dan sore hari. Dan kemudian untuk petugas, sampai saat ini Kak Anggi, saya sendiri sebagai pegawai kantor pusat kita ada namanya posko jam 4 pagi dan jam 4 sore. Sehingga 4.000 petugas keamanan kami harus disupport juga dengan pegawai kantor pusat ini, supaya kami bisa tetap mengontrol ataupun memastikan protokol kesehatan di stasiun ini tetap berjalan dengan baik. Kalau di atas kereta itu ada 2 petugas, semakin banyak petugas di atas kereta kan semakin banyak orang yang tidak bisa naik KRL. Sehingga kami dibantu dengan marka-marka yang kami buat di atas KRL ataupun di stasiun, supaya kontak fisiknya kita tidak terlalu banyak, kemudian juga implementasi dari stasiun-stasiun uang elektronik ini terus kami lakukan supaya perpindahan uang tunai dari satu penumpang kepada petugas dan penumpang lainnya ini bisa diminimalisir. Jadi inilah hal-hal yang kita buat supaya mengurangi kontak fisik antara petugas dan pengguna jasa komuter lain. Ya, kemudian antisipasinya di lapangan nanti seperti apa Kak Ana apabila terjadi kemungkinan penumpukan di jam-jam sibuk begitu? Apakah penumpang harus menunggu terlebih dahulu dan masuk ke jam yang berikutnya atau seperti apa Kak? Betul. Jadi sampai saat ini, sejak awal pandemi ya, kami konsisten dengan kapasitas di bawah 50%. Artinya di jam-jam sibuk ini pun kami meminimalisir kepadatan itu dengan melakukan pembatasan-pembatasan dengan penyekatan-penyekatan. Jadi setiap stasiun di jam-jam sibuk itu kita kasih kuotanya, Kak. Jadi stasiun itu memiliki kuota. Nah, update real time kondisi stasiun itu kami update melalui aplikasi KRL Akses supaya pengguna jasa komuter lain itu bisa merencanakan perjalanannya. Sebenarnya memang ada beberapa informasi kepadatan itu terjadi di 1 sampai 2 kereta biasanya ya. Itu di jam 5 paling tinggi kalau di sore hari, jam 7 kalau di pagi hari. Sehingga ketika bergeser sedikit jam 8.30 aja, itu sudah sepi KRL-nya. Kemudian untuk sore hari, setelah maghrib, biasanya ini sudah sepi, sehingga kami harapkan inilah yang dimaksimalkan oleh pengguna jasa komuter lain, karena Omikron ini juga sangat cepat penyebarannya, sehingga kontak fisik ini memang upaya-upaya yang kita lakukan adalah menambah perjalanan-perjalanan di jam sibuk, kemudian melakukan pembatasan dan memberlakukan kuota-kuota di stasiun-stasiun, dan kami berharap pengguna jasa komuter lain yang memang sangat mendesak menggunakan komuter lain ini menggunakan double masker dan sudah vaksin 2 kali minimal ya, dan mereka kami harapkan bekerja sama dengan pemerintahan setempat supaya menggerakkan mereka melakukan vaksin booster. Jumlah kuota yang diharapkan dalam satu gerbong kira-kira itu ada berapa Kak Ana? Ini ada di bawah 50% ya. Kalau marka kita itu antara 72 sampai 74 penumpang per keretanya. Oke, berarti tentunya akan ada batasan atau ada petugas yang nantinya akan melakukan penghitungan begitu ya Kak Ana? Ya, yang tadi kuota per stasiun itu. Tetapi kadang memang karena penumpang kami ingin ke kantor lebih cepat, kemudian pulang lebih cepat, kadang ada beberapa yang melebihi, sehingga yang antisipasinya adalah tidak adanya sentuhan di dalam KRL ini, dan kemudian kita memperbaiki sirkulasi udaranya dan melakukan penyemprotan disinfektan ketika kereta berjalan dengan on-trip cleaning, dan setelah kereta berjalan kita semprot lagi. Sebenarnya PPKM level 3 ini kan sebelumnya sudah pernah terjadi begitu ya Kak Ana. Nah, apakah ada aturan yang berubah dari KAI sendiri saat ini di lapangan atau memang masih kembali menyesuaikan dengan PPKM level 3 yang pernah terjadi di tahun sebelumnya? Ya. Ini kan peraturannya juga berubah ya. Kalau dulu kan belum ada vaksin sehingga ada surat dulu ya, surat keterangan kerja bahwa mereka ada di proyek esensial dan kritikal. Tetapi kan regulasi level 3 sekarang ini adalah
boleh asal sudah vaksin, karena kita Ya. sudah vaksin. Sehingga ini menunjukkan memang ada tren perubahan, tetapi secara regulasi kami tidak ada berubah, tetap menggunakan peduli lindungi ataupun kartu vaksin, ya. Sehingga kita lihat di PPKM 34 sebelumnya, itu volumenya bisa ditekan di bawah 200.000, ya, karena pada waktu itu kan kita belum pada vaksin semua gitu. Tapi saat ini memang ada peningkatan volumenya, walaupun memang sudah di bawah yang kemarin kita ketika setelah Delta itu kita sudah naik di atas 500.000, sekarang di bawah 400.000. Ini memang karena regulasinya yang memperketat perkantoran ini untuk memberlakukan work from home gitu. Jadi ini adalah inisiatif-inisiatif dari pemerintah yang ditanggapi oleh semua pemangku kebutuhan akan aktivitas ini berdampak kepada volume kita. Tapi kalau ditanya, Kak Anggi, apakah ada yang berubah? Yang berubah adalah syaratnya. Kalau saat ini adalah syaratnya vaksin, ketika sebelumnya yang PPKM 3 dan 4 sebelum kita vaksin adalah surat ya, karena ada esensial dan kritikal menjadi salah satu syarat perusahaan yang bisa beraktivitas pada saat itu. Oke, baik, terima kasih Kak Ana. Semoga ini setiap regulasi dan juga aturan yang telah ditetapkan oleh KAI bisa direspon dengan baik oleh para penumpang. Terima kasih sekali Kak Ana Purba atas waktunya selaku VP Korporat Sekretari KAI Komuter. Salam sehat Kak. Salam sehat Kak Anggi. Baik pemirsa, Transjakarta menerapkan pembatasan jumlah penumpang selama pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 3. Pelaksana tugas Kepala Divisi Sekretaris Korporasi dan Humas PT Transjakarta, Angelin Beatrice mengatakan, pihaknya menerapkan pembatasan jumlah penumpang sebesar 70% dari kapasitas per bus. Kebijakan ini mulai berlaku pada Sabtu 12 Februari esok. Sebelum efektif diberlakukan, pihaknya akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Bus Transjakarta tetap melayani masyarakat mulai pukul 5 hingga 21.30 waktu Indonesia Barat dan untuk layanan angkutan malam hari beroperasi mulai pukul 21.31 hingga 22.30 waktu Indonesia Barat. Selain itu, masyarakat yang hendak menggunakan layanan Transjakarta wajib mengukur suhu tubuh sebelum memasuki area gate halte. Syarat lainnya yaitu bukti vaksinasi COVID-19 baik melalui aplikasi Peduli Lindungi, Jaki maupun dokumen lainnya. Penumpang dihimbau tetap menjaga jarak, selalu memakai masker dan tidak melakukan percakapan, baik secara langsung maupun melalui telepon selama berada di area Transjakarta. Dan pemirsa, masuk dalam PPKM level 3, pihak Transjakarta menerapkan pembatasan jumlah penumpang sebesar 70%. Dan sebelum efektif diberlakukan, pihak Transjakarta juga melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat. Dan untuk informasinya saat ini kita sudah terhubung dengan Lika Apriani Harmoni Jakarta. Lika, seperti apa situasi saat ini di tempat Anda berada sekarang? Apakah masyarakat sudah mulai merespon aturan pemerintah atau masih ramai? Seperti apa situasinya? Silakan Lika. Ya Anggi dan juga pemirsa, pada pemberlakuan PPKM level 3 sejumlah aturan mulai diperketat kembali untuk mencegah penyebaran COVID-19 akibat varian Omikron. Dan untuk aturan PPKM level 3 di transportasi umum, saat ini saya sudah berada di halte Transjakarta Harmoni Jakarta Pusat, di mana situasi terkini di halte Harmoni ini sudah mulai dipadati oleh para penumpang dengan bertepatan pada jam pulang kantor. Namun situasi di sini masih terlihat kondusif dikarenakan ada beberapa petugas yang selalu memberitahu atau selalu mengingatkan para penumpang untuk selalu menjaga jarak. Dan untuk kapasitas pada PPKM level 3 ini Transjakarta membatasi kapasitas sebanyak 70%. Namun pihak dari Transjakarta masih melakukan sosialisasi terhitung sejak 10 Februari 2022 sampai dengan hari ini, yaitu 11 Februari 2022. Dan sementara untuk jadwal dari pemberlakuan Transjakarta ini masih sama, dimulai pada hari pukul 5 pagi sampai dengan pukul setengah 10 malam nanti. Sementara untuk persyaratan bagi penumpang ini wajib untuk men-scan akses dari aplikasi Peduli Lindungi dan juga mengecek suhu saat hendak memasuki dari halte Transjakarta ini, dan juga diwajibkan untuk menjaga jarak saat menunggu dan juga di dalam bus sendiri, serta diwajibkan untuk tidak melepas masker atau selalu menggunakan masker saat ada di halte dan juga di dalam bus. Anggi, kembali ke Anda. Apakah pemasangan stiker pembatas di tempat duduk jadi diterapkan, Lika?
Anggi? Ya, apakah pemasangan stiker pembatas di tempat duduk sudah diterapkan, Lika? Bagaimana informasinya? Ya, untuk di halte Harmoni sendiri, untuk penerapan stiker atau pembatasan di bus-bus ini sudah mulai dilakukan, namun penumpang ini masih padat untuk diduduki di dalam halte sendiri karena ini masih dalam tahap sosialisasi, sehingga pemberlakuan 70% kapasitas di dalam bus ini akan diberlakukan pada esok hari, yaitu tanggal 12 Februari 2022. Anggi. Baik, terima kasih Lika untuk informasinya dan yang langsung disampaikan dari halte Transjakarta Harmoni. Selamat bertugas kembali Lika dan tetap perhatikan protokol kesehatan. Pemirsa, kami akan segera kembali, tetap bersama kami di MNC News Now.